Pria tua tersebut menoleh ke arah Xiaoyan, menyeringai angkuh, dan berkata dengan nada sinis, "Nak, setelah aku membereskan orang di dalam sana, aku akan menjatuhkanmu." Setelah itu, pria tua tersebut pun meninju pintu kayu, membuat serpihan-serpihannya beterbangan. Pintu itu pecah di tengah tawa kemenangan pria tua. Sambil menepis serpihan-serpihan itu, pria tua tersebut pun tersenyum lebar dan hendak melangkah masuk ketika sebuah bayangan samar bagaikan hantu melayang menakutkan di hadapannya. Sebuah tangan tua terjulur secepat kilat akhirnya mencengkeram leher pria tua tersebut. "Kau akan membunuhku?" Suara samar di telinganya membuat pria tua itu yang masih agak bingung tiba-tiba menyipitkan matanya. Mendengar suara tua bergema di ruangan itu, Xiaoyan pun akhirnya menghela napas lega. Pria tua yang sebelumnya bergegas masuk perlahan mundur, dan pada saat ini sebuah tangan yang agak tua bagaikan cakar elang mencengkeram lehernya dengan erat. Halang menatap ngeri pada pria tua acuh tak acuh yang muncul di hadapannya. Meskipun ia terkejut karena ditundukkan, ketika tangan pria itu mencengkeram lehernya, Halang ngeri mendapati douqi yang mengalir deras di dalam tubuhnya kini seolah dikendalikan, merayap seperti kura-kura. Sekuat apapun ia berusaha mendesaknya, douqi itu tetap lemas dan tak berdaya. Pada titik ini, meskipun Halang sebodoh dirinya, ia menyadari bahwa pria tua di hadapannya tidak hanya sedikit lebih kuat darinya seperti yang ia duga. Dilihat dari gerakan lawan yang agak mengerikan, kekuatannya setidaknya 2 tingkat di atas Halang. Kekuatan orang tua ini jelas sudah mencapai level sayap transformasi Qi pertempuran. Kenapa dia masih perlu menunggangi monster terbang selambat ini? Halang berteriak dalam hati, suaranya serak saat ia berusaha berdeham. "Tuan, kami tidak bermaksud menyinggung Anda. Kami hanya ingin memastikan keselamatan kami." Yao Lao melirik Halang dengan acuh tak acuh. Tangan kanannya sedikit terangkat dan sebuah botol giok berwarna merah muncul di tangannya. Di dalam botol yang agak transparan itu, sebuah pil berwarna merah darah seukuran buah lengkeng samar-samar terlihat menggelinding dengan riang. "Kau menginginkannya, kan?" Yao Lao tersenyum tipis, melambaikan botol giok di tangannya. Melihat Halang yang telah dengan mudah ditundukkan oleh alkemis tua itu tanpa kekuatan untuk melawan, 3 pria paruh baya lainnya juga merasa ngeri. Mereka mundur beberapa langkah ketakutan. Hati mereka dipenuhi kegelisahan. Seiring keserakahan perlahan memudar dari pikiran mereka, mereka menyadari betapa bodohnya tindakan mereka. "Tuan, mana mungkin kami berani menyentuhmu? Kalau saja kami tidak takut fluktuasi energi tadi akan menghalangi jalur terbang kami pasti tidak akan mengganggumu." Halang menelan ludah, matanya melirik ke sana kemari, lalu terkekeh kering. "Kau tidak bilang begitu sebelumnya." Xiaoyan mendekati pintu, bersandar di dinding kayu, dan melirik Halang dengan sinis mengejeknya. "Sebelumnya, aku bercanda." Halang tertawa kering, sedikit menundukkan kepalanya, sedikit kebencian terpancar di matanya. Lengan bajunya sedikit terkulai, dan sebungkus kecil bubuk hitam meluncur dari lengan bajunya ke telapak tangannya. "Aku tidak berniat membunuh siapapun, tapi karena kau telah memilih untuk mati, biarlah." Tepat saat Halang hendak melepaskan bubuk itu, Yao Lao mendesah pelan dan menggelengkan kepalanya. Senyum dingin tersungging di bibirnya, api putih yang dingin tiba-tiba menyembur dari tangan yang mencengkeram leher Halang. Saat api putih pucat menyentuh kulit Halang, rasa sakit yang hebat membuat pupil matanya tiba-tiba melebar. Tubuhnya menegang seperti pegas, diiringi jeritan yang menusuk. Seluruh tubuhnya dilalap api putih pucat hanya dalam beberapa detik. Apakah ini kekuatan api surgawi? Agak terkejut dengan pemandangan ini, hati Xiaoyan bergejolak. Meskipun Yao Lao pernah menggunakan api surgawi untuk membunuh seseorang di kota Wutan, kekuatan Liu Xi saat itu hanyalah douje. Jadi kesan Xiaoyan tidak terlalu mendalam. Tapi sekarang, orang di depannya yang hanya bertahan beberapa detik di dalam api surgawi itu adalah seorang doushi agung sejati. Tak heran banyak orang mempertaruhkan nyawa mereka untuk mendapatkannya. Kekuatan ini sungguh menggoda. Sambil mendesah dan menggelengkan kepala, Xiaoyan harus mengakui bahwa setelah menyaksikan kekuatan api surgawi itu, keinginannya untuk memilikinya semakin kuat. Menatap abu di tanah dengan acuh tak acuh, Yao Lao mengibaskan lengan bajunya. Angin sepoi-sepoi menyapu abu itu.
melemparkan botol giok di tangannya ke arah Xiaoyan, lalu menepukkan tangannya pelan. Dengan hati-hati mengambil botol giok berisi pil teratai darah, Xiaoyan dengan lembut memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Menghela napas lega, ia mendongak, melirik dengan sinis ke arah 3 pria paruh baya berwajah pucat, dan bertanya sambil tersenyum, "Guru, apa yang harus kita lakukan dengan mereka?" Karena mereka bertekad membunuh untuk mencuri obat, mereka tentu tahu harga yang harus mereka bayar jika gagal, kata Yao Lao dengan tenang. Ia melirik ketiga pria itu, menjentikkan tangannya, dan api putih yang dingin kembali menyala. "Lompat turun sendiri, atau aku yang akan mendorongnya." Mendengar kata-kata tenang Yao Lao, ketiga pria itu gemetar. Wajah mereka dipenuhi ketakutan saat mereka menatap tanah. Setidaknya 1000 meter jauhnya, tumit mereka gemetar tak terkendali. Xiaoyan menyilangkan tangan dan dengan dingin menatap ketiga orang yang terperangkap dalam ketakutan dan keputusasaan. Ia merasa sedikit simpati terhadap mereka. Ia tahu jika posisi mereka dibalik, orang-orang ini akan membunuh mereka tanpa ampun. Karena mereka tidak menunjukkan belas kasihan, Xiaoyan dapat menahan emosi itu untuk sementara dan menghadapinya. Tanpa melihat ekspresi ketakutan ketiga orang itu, Yao Lao perlahan menjentikkan jari-jarinya. Gumpalan api putih pucat naik dan menghilang di telapak tangannya. Suasana menindas itu berlangsung beberapa saat. Akhirnya, pria paruh baya itu, yang hanya seorang alkemis kelas 1, tak tahan lagi dengan suasana menindas itu. Dengan raungan tertahan, ki pertempurannya dengan cepat menyelimuti tubuhnya, dan ia menyerang Xiaoyan dengan tatapan ganas. Sepertinya ia belum sepenuhnya kehilangan akal sehatnya, dan masih tahu untuk memilih target terlemah. Setelah pria paruh baya itu melancarkan serangan, seorang alkemis kelas 2 lainnya tiba-tiba mengeluarkan pedang panjang dari cincin penyimpanannya. Dengan teriakan keras, ia menyerang Xiaoyan. Wajahnya dipenuhi kebencian. Ia tahu bahwa selama ia menangkap Xiaoyan hidup-hidup dan menjadikannya sandera, ia bisa menyelamatkan nyawanya sendiri. Mengabaikan kedua penyerang itu, Yao Lao terdiam sejenak, lalu menjentikkan jarinya. Semburan api putih melesat dari telapak tangannya, menusuk tubuh alkemis kelas 1 itu bagai anak panah, langsung membakarnya menjadi abu. Setelah membunuh seorang alkemis kelas 1 semudah menyembelih ayam, Yao Lao hendak menjentikan jarinya ke arah alkemis kelas 2 yang sedang menyerang itu, ketika sebuah bunyi gedebuk kecil membuatnya berhenti. Ia mengangkat alis dan menatap penuh minat. Pada saat ini, alkemis kelas 2 yang sedang menyerbu ke arah Xiaoyan tiba-tiba membeku di tempat. Menyemburkan seteguk darah merah terang, ia perlahan menundukkan kepalanya. Dan sebilah pedang dingin berlumuran darah menembus dadanya. Dengan susah payah, alkemis kelas 2 itu menoleh dan menatap tajam rekannya yang tiba-tiba menyerangnya. Suaranya serak karena dendam. "Kau juga akan mati di sini. Kau sama sekali tidak bisa kabur, dia tidak akan membiarkanmu pergi." Mendengar ini, alkemis kelas 2 itu yang wajahnya agak pucat, menusukkan pedang panjangnya lebih dalam lagi, lalu tiba-tiba menariknya keluar. Darah muncrat dan berceceran di sekujur tubuhnya. Melihat tubuh rekannya perlahan-lahan merosot, alkemis kelas 2 itu menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba berbalik untuk berteriak kepada alkemis tua itu, "Tuanku, aku bersedia mengikutimu. Aku hanya mohon ampuni nyawaku." Xiaoyan diam-diam menyaksikan pertikaian yang agak kejam itu terjadi di hadapannya. Dan setelah beberapa lama, ia mengembuskan napas pelan. Beginilah sifat manusia yang licik. Di masa depan, ketika menghadapi kesulitan, jangan pernah mempercayakan punggungmu kepada seseorang yang tidak kau percayai, karena mungkin pedang tak terduga akan menembus dadamu. Mengabaikan alkemis kelas 2 yang penurut itu, Yao Lao menoleh dan menatap Xiaoyan, berbicara dengan tenang. Tangan Xiaoyan sedikit mengepal, dan ia mengangguk pelan. Adegan yang terbentang di depan matanya ini telah mengajarinya banyak hal. Tangani orang ini sesukamu. Aku tidak butuh pengikut seperti itu. Berbalik perlahan, Yao Lao masuk ke dalam rumah. Meninggalkan Xiaoyan dengan kata-kata ringan ini, Xiaoyan mengangguk, menarik napas dalam-dalam, dan senyum yang sedikit dingin muncul di wajahnya. Sesaat kemudian, setelah memasuki rumah, Yao Lao mendengar suara teredam di luar pintu. Ia mengangguk pelan, menjentikkan jari, dan api putih pucat yang mengepul dari ujung jarinya perlahan menghilang.
Xiaoyan mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Ia sedikit mencium bau darah. Melihat Yao Lao menoleh, Xiaoyan mengangkat bahu dan tersenyum. Menyimpan orang seperti itu di dekatku bisa menimbulkan masalah kapan saja, jadi aku mengusirnya. Yao Lao mengangguk santai. Tatapannya melewati jendela ke hamparan keemasan yang muncul di cakrawala yang jauh. Ia tersenyum dan berkata, "Gurun Tager hampir tiba. Ayo pergi. Kita akan terbang sendiri sepanjang sisa perjalanan agar burung-burung itu tidak menimbulkan keributan yang tidak perlu saat mendarat karena hilangnya keempat alkemis yang akan menunda kita." Dengan begitu, akhirnya tubuh Yao Lao sedikit bergoyang, berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke dalam cincin penyimpanan di jari Xiaoyan. Pada saat yang sama, sayap awan ungu yang menempel di punggung Xiaoyan terbentang dengan suara mendesing. Xiaoyan mengepakkan sayap awan ungunya sedikit, membuka jendela, dan melompat turun. Angin kencang menderu melewati telinganya. Xiaoyan mengepakkan sayapnya, douci ungu perlahan menyelimuti tubuhnya. Ia mengangkat kepalanya, menatap binatang ajaib terbang yang mengepakkan sayap raksasanya di kejauhan. Ia tersenyum tipis, berhenti sejenak, lalu tiba-tiba menambah kecepatannya, berubah menjadi seberkas cahaya ungu, dengan cepat menyalip binatang ajaib terbang itu. Di langit yang jauh, seberkas cahaya ungu itu, bagaikan bintang dan bulan yang berkejaran, langsung melesat melintasi cakrawala, terbang menuju kota Loes yang berdiri di tengah gurun keemasan. Kota itu semakin dekat, gelombang panas menerpanya. Sambil menyipitkan mata menatap hamparan keemasan yang hampir tak berujung, Xiaoyan menghela napas lega. Tempat latihan terakhir Gurun Tager akhirnya aku tiba.